pulang kemarin hari apa? Jamaah sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti kultur sahabat Nabi Masjid Al-Mahkamah yang sore ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Haji Adi Santoso. Kepada beliau waktu disilakan. Naik. Aduh. Saya ini bawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak Ibu Hakim Tinggi, seluruh jamaah insya Allah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan rizkinya yang telah diberikan kepada kita semua. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Selanjutnya selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu atau memperbanyak membaca sholawat, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Artinya syafaat di dunia itu kita hidup dengan agama Islam yang telah dibawa oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebetulnya kalau saya mendengarkan ceramah atau kultum itu mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian jamaah itu sudah sering mendengar. Tapi kenapa harus kita selalu diingatkan dengan ceramah, dengan kajian-kajian? Memang kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang pelupa kan, lalai, sehingga harus diingatkan dan diingatkan. Termasuk yang ngomong pun itu harus diingatkan juga, seperti itu. Oleh karena itu, seperti pada saat Jumat itu kan ya menyampaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diingatkan kepada kita di saat Jumat, salah satu syarat atau rukun khotib atau khutbah itu adalah
menyampaikan kepada jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diingatkan setiap Jumat. Diharapkan dengan selalu diingatkan, kita semua sebagai manusia bisa berjalan pada realnya, atau kalau kita tenis itu ya supaya tidak out, pukulan itu masuk Pak, jadi poin. Jadi kalau tidak ada artinya kalau pukulan bagus apapun kalau out. Nah, kita diharapkan dengan sering mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang lainnya, itu mengingatkan pada kita sekalian agar untuk selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya menjalankan ini atas perintah Ketua Takmir, harus dipenuhi Ketua Takmir. Harus. Jadi harus taat apa yang disampaikan oleh Ketua Takmir, harus dilakukan apapun konsekuensinya. Seperti saya kemarin diperintahkan oleh Ketua PTWP sebagai pendamping yang main tenis, itu pun saya laksanakan apapun konsekuensinya. Begitu kira-kira. Gitu apa harus kita laksanakan. Nah, enak semua Bapak, enak semua. Enak, alhamdulillah, berkat dukungan doa Bapak Ibu sekalian, tim kita Putra tetap dapat mempertahankan 8 besar untuk ranking nasional. Kan alhamdulillah ya Bapak, itu sekali lagi mewakili Pak Ketua di saat ini mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pemain putri, alhamdulillah nanti bisa juara pool, itu alhamdulillah itu berkat perjuangan para pemain putri, juga dukungan doa Bapak Ibu sekalian, berkat pelatih Pak Hadi itu yang ngelatih. Pak Hadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah kepada kita sekalian adalah bukan hanya semata-mata menyampaikan perintah-perintah ibadah yang sifatnya makdo, contohnya sholat dan lain sebagainya. Tidak itu saja. Kalau hanya sholat, zakat, puasa, itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu. Tapi ada yang lebih penting yang sering disampaikan oleh para ustadz, bahkan pada saat kita belajar dulu ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini saya kira kalau hanya sholat itu kewajiban, tidak tahu apakah kita nanti dijamin oleh Allah mendapatkan surga atau tidak, itu hak Allah. Kita sebagai abdi diperintah sholat, yang menjalankan sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ukuran seseorang itu baik tidak hanya kemudian sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik. Tidak hanya itu, tapi tadi berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang penting sehingga ibadah kita yang sifatnya mahdo itu bisa dihantarkan dengan perbuatan sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengutip ini yang disampaikan oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau ini saya dapatnya di mana ya? Kayaknya di HP. Jadi bunyinya begini, inna
li ahlil jannati arba'a alamatin. Ini nanti ada kaitannya dengan hadis yang disampaikan oleh Ahmad tadi, bahwa sesungguhnya tanda-tandanya orang yang akan mendapat nikmat surga itu ada 4. Ini bukan Quran, bukan ayat, bukan hadis, tapi setidaknya bisa memberikan pencerahan kepada kita. Yang pertama, wajhun mumbasitun. Wajhun mumbasitun itu ceria ya, Pak ini suka ceria ya. Jadi wajah yang ceria gitu ya Pak. Orang belerek gitu. Orang kok angel senyumnya, padahal senyum orang bayar, tapi kadang-kadang angel. Angel. Tapi maka hubungannya dengan tadi hadis disebutkan bahwa senyum kepada orang lain itu adalah ibadah. Nah, itu kan enak, tidak modal uang. Tidak modal uang, kalau dimintai uang berat. Tapi kalau hanya senyum itu sudah dapat ibadah. Itu sudah dianggap mendapat pahala begitu. Yang kedua, walisanun latifun. Nah, ini kata-kata yang lembut. Jadi sama, yang keluar dari mulut itu sama, order dealnya sama, tapi keluarnya beda-beda. Beda-beda. Sama-sama yang mengeluarkan adalah mulut, tapi yang keluar di antara satu orang dengan yang lain ini beda-beda. Beda-beda. Satu sih beliau yang mulia ini. Itu. Jadi lisan kita harus kita jaga sehingga yang keluar ini ibaratnya adalah yang keluar madu manis gitu ya. Jadi ucapan ini sangat penting, menjaga lisan agar kita itu bisa selamat karena ucapan lisan, bisa tidak selamat rugi karena lisan. Ya, ini maka oleh karena itu kita menyampaikan kepada seseorang itu yang kepada lebih sepuh bagaimana caranya, kepada yang lebih muda bagaimana caranya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah waqalbun rohimun, hati yang selalu menyayangi kepada orang lain. Ini ada hubungannya dengan kalimat atau tadi menjaga lisan, sehingga hatinya dibimbing oleh hati sehingga keluarlah kalimat-kalimat itu dengan kalimat yang baik-baik. Dan selanjutnya ini yang terakhir nomor 4, ciri orang yang akan mendapatkan surganya Allah adalah wayadun mu'tiyatun. Nah, ini wayadun mu'tiyatun. Jadi tangannya ini enteng, bukan enteng nempeleng orang, tapi enteng memberikan amal jariah sedekah. Nah, ini masih menunggu ini. Ini takmir ya, takmir gitu ya. Masih banyak gitu. Ya, jadi kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq adalah tangan yang ringan untuk selalu memberikan kepada hal-hal yang baik, sedekah, jariah, dan yang lain-lain. Jadi itulah sebetulnya kalau kita mengeluarkan untuk jariah dan sebagainya, itulah yang sejatinya harta itu ya itu. Mungkin kalau yang tidak ditasarufkan dengan yang baik itu istilahnya mungkin harta yang justru akan ya berat, mungkin seperti itu. Tapi kalau yang sudah diamalkan dengan ikhlas, itulah harta yang sesungguhnya atau rezeki yang sesungguhnya diberikan oleh Allah kepada kita, itu yang kita nafkahkan kepada keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya yang sifatnya adalah
jariah. Mungkin sedikit Yai Tamir itu saja ya. Jadi karena jajannya ini supaya dinamati. Jadi itulah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sedikit. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada diri saya, kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita semakin dan selanjutnya semakin baik di hadapan Allah. Kalau umur kita memang ya tambah terus, nah, kita tidak menunggu. Barangkali yang belum pengajian ikut pengajian di sini ya bisa pengajian ikut begitu ya. Mungkin barangkali itu mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oke, ditutup.